kelima, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan pada hari kamu menyeberang sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah kau menegakkan batu-batu besar dan mengakurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepada pada hari ini kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan kekerasan. Amin. Saudara, kita melihat dalam pasal 27 ada sebuah perintah Tuhan, saudara, ya. Bagaimana mereka dikatakan ketika mereka menyeberang, ya saudaraku, ya, menyeberang sungai Yordan, maka Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk membuat sebuah batu peringatan, ya, batu peringatan, Bapak Ibu Saudara. Di situ tujuannya, Tuhan punya tujuan, ya saudara. Ya. Batu-batu itu diambil dari sungai Yordan, lalu kemudian batu itu mereka bawa, saudaraku. Setelah mereka menyeberang sungai Yordan, mereka dirikan seperti sebuah tugu, ya saudara, batu peringatan tugu, dan kemudian disuruh labur. Dan tujuannya apa? Ini menjadi peringatan buat mereka. Ini menjadi ingat-ingatan buat mereka bahwa Tuhan sudah pernah menolong mereka untuk mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Ya, saudara, tanda itu, batu itu menjadi peringatan buat mereka supaya mereka tidak melupakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup mereka. Saudara, yang saya harus katakan bahwa kita ini sering melupakan kebaikan Tuhan. Kita itu sering melupakan pertolongan-pertolongannya Tuhan. Siapa kita, saya dan saudara? Kita itu seringkali, kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Ada amin, saudara. Tetapi seringkali kita begitu gampang, begitu mudah melupakan kebaikan Tuhan. Batu ini bukan tanpa alasan Tuhan perintahkan mereka untuk mendirikan tugu batu peringatan, supaya setiap kali ketika mereka melihat, setiap kali mereka memandang, setiap kali ada orang yang juga menyaksikan batu itu, tugu itu, mereka boleh melihat bagaimana Tuhan sudah pernah berbuat baik kepada bangsa Israel, membuat mereka melewati sungai Yordan, membelah sungai Yordan itu. Dan inilah yang menjadi tujuan Tuhan. Sekali lagi, hal yang Tuhan tahu dalam hidup saya dan saudara, seringkali kita gampang melupakan kebaikan Tuhan. Kita begitu gampang melupakan anugerah Tuhan. Ini saudara, ya. Cerita tentang 10 orang kusta itu adalah saya dan saudara. Ya. Bagaimana hanya satu orang yang datang lalu kemudian berterima kasih kepada Tuhan. Dan bukan cuma berterima kasih, tetapi apa ya? Dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Cerita tentang 10 orang kusta itu adalah kita, saudara. 9 orang kusta itu seringkali itu adalah saya, itu adalah saudara. Yang setelah mengalami kebaikan Tuhan, yang setelah menerima anugerah Tuhan, pada waktu susah, pada waktu 10 orang kusta ini menderita, saudara, aduh. Saya percaya ya saudara, saya percaya seperti kita juga. Saya percaya ketika mereka masih dikuasai sama yang namanya penyakit kusta, aduh, ada banyak angan-angan, ada banyak janji-janji. Ya. Ada banyak keinginan-keinginan yang disampaikan Tuhan. Kalau saja Tuhan sembuhkan saja, kalau saja saya bisa kumpul lagi sama istri anak-anak saya, kalau saja Tuhan sembuhkan saya, kalau saja saya akan begini Tuhan, saya akan begitu Tuhan. Saya nggak akan lagi sia-siakan kesempatan, saya nggak akan lagi pakai
hidup saya untuk sesuatu yang berdosa. Kalau saja Tuhan, kalau saja saya bisa kumpul lagi sama istri, karena mereka harus dipisahkan. Mereka nggak boleh. Dan udah gak ada kewajiban istri anak mereka memelihara itu orang-orang, nggak ada. Mereka saling makan sendiri ya saudara, dari mengais-ngais ya, dari sampah yang ada di kota itu sudah. Mereka nggak boleh masuk karena kota zaman dulu itu ada pagarnya, ada tembok. Mereka ada hidup di luar pagar. Saya percaya saudara, 10 orang kusta ini saudara punya banyak janji-janji, punya banyak nasar-nasar sama Tuhan. Tuhan, kalau saja saya mau pakai hidup saya untuk sesuatu yang berguna. Karena zaman dulu saudaraku ya, kusta itu identik dengan penghukuman Tuhan. Kusta itu identik dengan kutuk, saudara. Ya, bagaimana mereka itu seperti orang-orang yang kena kutuk. Kalau zaman dulu ya saudaraku, kutuk Tuhan itu ditandai dengan kusta zaman dulu seperti itu. Mereka tahu mereka salah. Saya percaya mereka ada keinginan untuk doa, janji untuk mereka memperbaiki hidup mereka. Mereka tidak lagi, kalau sampai Tuhan kasih kesempatan, mereka nggak mau pakai lagi itu untuk sesuatu yang sia-sia. Mereka janji akan jadi papa yang baik, jadi suami yang baik, jadi orang yang baik, saudara. Ya. Sama seperti kita. Pada waktu kita ada dalam pergumulan, pada waktu kita dalam keadaan susah, pada waktu himpitan itu datang, ada banyak janji-janji. Tapi kemudian, Ibu saudara, ceritanya jadi berbeda jauh sekali. Ketika apa? Ketika betul-betul Tuhan sembuhkan mereka. Ketika kemudian mereka waktu Tuhan suruh hadapkan kamu sama Pak Imam. Waktu mereka jalan, kemudian mereka melihat sebelah mereka sembuh, ya. Lalu kemudian juga diri mereka sembuh, tubuh mereka tahir. Wah, tapi sayangnya, cerita itu jadi nggak menarik buat saya. Cerita itu jadi menyedihkan sebetulnya. Cerita itu jadi cerita horor. Kenapa? Dan dari 10 orang kusta itu hanya 1 orang yang datang sama Tuhan dan berterima kasih. Saya cuma mau tanya nih saudara, mana 9 orang itu? Mana janji-janji mereka? Mana natsar-natsar mereka yang mereka sudah buat? Pada waktu mereka sepertinya sudah tidak ada harapan, tapi mereka coba, ya, mereka berkata sama Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau ini kusta ini diangkat dari saya Tuhan, saya akan memuliakan Engkau seumur hidup saya. Saya akan setia, saya nggak akan lagi sia-siakan jam-jam ibadah mungkin kalau kita ya. Tapi jadi beda sudah. Pada waktu betul-betul kusta itu, masalah itu, himpitan itu, persoalan hidup itu betul-betul diangkat dari mereka. Jadi tidak salah saudara. Ya, saya cuma bilang begini, lebih sulit mempertahankan iman ketika kita lepas dari pergumulan hidup daripada pada waktu kita ada dalam pergumulan hidup. Lebih sulit untuk kita mempertahankan iman pada waktu kita diberkati daripada pada waktu kita belum diberkati. Kayaknya aneh saudara kata-kata saya, tapi enggak, memang kenyataannya seperti itu. Lebih sulit untuk kita bisa menunjukkan kesetiaan kita pada waktu kita bisa berbuat apa-apa daripada pada waktu kita tidak bisa berbuat. Ini makanya batu itu jadi peringatan. Dan setiap kali kalau mereka melihat dan mereka mengingat bahwa batu itu pernah mereka dirikan bersama-sama, mereka tidak boleh melupakan kebaikan itu. Kalau pada waktu itu Tuhan tidak tolong mereka, mereka akan terus memandang tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak pernah masuk di tanah Kanaan.
Tapi karena Tuhan, saudaraku, maka apa saudaraku, mereka bisa mengalami terobosan dalam hidup. Mereka bisa melewati tanah Kanaan. Bukan cuma melewati tanah Kanaan, saudaraku. Apa yang mereka hadapi? Ada tembok Yeriko. Mereka juga bisa melewati tembok Yeriko. Nggak selesai sampai di situ. Apalagi saudaraku, apalagi ada banyak hal lain lagi. Penduduk tanah Kanaan yang hebat, yang punya kekuatan itu sudah penduduk asli, berperang memerangi bangsa Israel, dan Israel bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau saudara melihat sejarah selanjutnya, pada akhirnya toh mereka meninggalkan Tuhan. Israel ini. Hal yang saya paling takutkan adalah kalau sampai saya mulai bergeser, hati saya bergeser dari Tuhan. Hidup saya bergeser dari Tuhan. Saya takut. Karena ini bisa dialami oleh setiap orang yang tidak berhati-hati dalam hidup. Satu sisi kita minta, Tuhan, biarlah saya masuk tanah Kanaan, Tuhan. Tuhan, izinkan saya masuk tanah Kanaan, Tuhan. Bukankah itu doa kita? Amin, saudaranya. Dengan segala kerinduan, mimpi, cita-cita saya dan saudara, itulah tanah Kanaan gambaran. Usaha yang diberkati, bisnis yang diberkati, pekerjaan yang diberkati, keluarga yang diberkati, itulah tanah Kanaan. Pelayanan yang diberkati, itulah tanah Kanaan. Tapi saudara, kalau saudara melihat di tanah Kanaan itu mereka melawan Tuhan. Di tanah Kanaan itu mereka memberontak sama Tuhan. Di tanah Kanaan itu mereka menyakiti hati Tuhan. Di tanah Kanaan itu mereka menduakan Tuhan. Gak heran, di tengah-tengah berkat, di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah kesuksesan dalam karir, di tengah-tengah bisnis yang diberkati, kita melawan, kita memberontak. Bahkan saya harus bilang, di tengah-tengah Tuhan memberkati pelayanan saya, disitulah saya bisa melawan Tuhan, saya bisa menduakan Tuhan. Ngeri saudara, kalau saudara melihat firman Tuhan ini ngeri. Makanya kita harus berhati-hati. Ngeri. Bukan cuma tentang bisnis, tapi di tengah-tengah pelayanan diberkati. Berapa banyak orang yang di tengah-tengah pelayanan yang diurapi, pelayanan yang disertai oleh Tuhan, tapi disitulah pemberontakan itu terjadi, disitulah ketidaksetiaan itu terjadi, disitulah kita menduakan Tuhan dalam hidup. Ini firman bukan cuma buat saudara, tapi juga buat saya. Itulah tanah Kanaan. Satu sisi kita berdoa, Tuhan, Tuhan, tanah Kanaan, Tuhan, tanah Kanaan, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Kita ada di tanah Kanaan. Dengan segala caranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Ada amin, saudara. Dia menolong kita. Ya. Dibuatnya mujizat. Sungai Yordan dibelah, saudara. Ya, imam-imam melangkah, nempel kakinya di sungai Yordan. Itu sungai terbelah. Saya katakan tadi, waktu mereka keluar dari sungai Yordan, nggak berapa lama mereka harus bertemu sama yang namanya tembok Yeriko. Mereka juga bisa runtuhkan tembok Yeriko. Wah, luar biasa. Tembok yang kuat, yang gagah perkasa, yang tidak pernah sebelumnya ada orang yang bisa ganggu itu tembok Yeriko. Sebelumnya kekuatan apapun nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Ada bangsa-bangsa yang hebat pada waktu itu, tapi mereka tidak bisa menerobos, tidak bisa menembus, tidak bisa memerangi tembok Yeriko, orang-orang Yeriko. Tapi Israel bukan cuma menerobos, meruntuhkan itu tembok. Seringkali kita lupa perbuatan-perbuatan. Pada waktu kita lupa perbuatan-perbuatan Tuhan, pada akhirnya apa? Kita merasa semuanya karena kekuatan kita. Pelayanan bisa seperti ini karena kekuatan saya, karena hebatnya saya.
Saudara bisa sukses dalam usaha karena kerja keras. Bisnis bisa berhasil karena kerja keras, putar otak. Percayalah, sadarlah, saya dan saudara hidup karena pertolongan Tuhan. Amin. Hidup kita karena pertolongan Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang pegang kita. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, kita akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuh yang ada di sekitar. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan dalam hidup saya, apa saya? Kita mudah melupakan kebaikan. Sampai pada akhirnya Israel, saudara, apa? Israel memberontak. Di tanah Kanan mereka membuat banyak sekali berhala pada waktu itu tuh banyak sekali. Anak saya cerita, terakhir dia kuliah di Israel, saudara. Dia pergi ke perbatasan sama Suriah, ya. Jadi sekolah sertakan mereka, murid-murid, mahasiswa untuk ikut dalam penggalian sejarah, apa itu, kayak gitulah, saudara. Apa sih namanya? Daerah apa gitu, saudara? Ya, perbatasan dengan Suriah, jadi itu daerah berbahaya, dia bilang. Dan pada waktu penggalian kan ada penggalian satu lubang gitu, ya. Dan satu lubang itu 2 orang, Mika dan temannya. Dan dia duduk di satu batu, dia dudukin satu batu, dia nggak sadar, Ternyata temannya yang sadar, ya. Dia balik, ya saudara, dia teliti, dia balik itu batu. Ternyata itu batu Dewa Bulan, ya, Dewa Bulan. Dan batu Dewa Bulan itu, saudaraku, Mika bilang, batu Dewa Bulan itu baru diketemukan 2. Yang pertama sudah taruh di museum, yang kedua ini batu ini, ya. Tapi yang karena temennya ini yang temuin, jadi temennya ini yang dicatat namanya. Kalau menemukan sesuatu kan dicatat, saudaraku, ya. Menemukan satu benda sejarah itu dicatat namanya. Jadi bukan Mika yang dicatat, tapi Mika dudukin itu batunya. Ya, batu Dewi Bulan apa Dewa Bulan. Ya, batu Dewa Bulan gitulah, saudara. Ya. Jadi Israel, saudaraku, banyak sekali dewanya. Bulan disembah, matahari disembah, bintang disembah, pohon disembah, binatang, lembu disembah, apa disembah. Yang membuat mereka lihat sesuatu yang aneh, yang hebat, mereka sembah. Tuhan mereka nggak sembah. Tuhan yang sudah banyak menolong mereka lupakan. Tuhan yang sudah berbuat baik dalam hidup mereka singkir. Nggak tahu, saudara, maaf. Apa yang lebih prioritas dalam hidup saudara dan saya, sehingga seringkali kita menyingkirkan Tuhan dalam hidup ini. Kita pikir ini lebih penting. Buat kita pada akhirnya bukan Tuhan yang penting, tapi ini yang penting. Sampai akhirnya apa? Tuhan kita singkirkan, ibadah kita singkirkan, pelayanan kita singkirkan. Saudara boleh cap saya, tuduh saya pendeta kuno, pendeta, nggak apa-apa. Saya hanya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman saja buat saudara, supaya jangan sampai hidup kita berdosa, bersalah di hadapan. Saya cuma bilang pesan buat saya dan saudara juga. Tuhan harus yang jadi terutama dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan harus yang paling nomor 1. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan.
Biar kita taruh Tuhan yang paling di tempat yang tertinggi dalam hidup. Jangan jadi masuk di kelas standarnya gitu. Turun. Dia kalah pada waktu dia sandingkan kita dengan apa? Dengan bisnis kita, dengan hobi kita, dengan apa? Dengan kesibukan kita. Tuhan selalu kalah. Tuhan sudah kalah. Kalau Tuhan sandingkan kita dengan janji kumpul-kumpul, Tuhan kalah. Tuhan selalu gampang dikalahkan dengan hal-hal yang sepele, saudara. Maaf, saudara. Kita nggak menjadikan Tuhan yang utama, yang terpenting dalam hidup kita. Tuhan begitu gampang dikalahkan. Belajar, saudara. Ya, belajar. Tidak gampang. Ya, belajar menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup saya, terutama dalam hidup saya. Maka saya mau bilang begini, Dia juga akan menempatkan saya dan saudara yang terutama di hatinya. Ada amin, saudara? Amin. Kalau ada orang yang terutama dalam diri, spesial di hati saudara, maka kalau saudara punya sesuatu nih, saudara pasti ingat orang itu. Betul nggak, saudara? Saya pernah ajak hamba-hamba Tuhan waktu itu habis Munas. Saya ajak di Saburi itu yang celup-celup daging itu, saudara. Apa sih namanya? Ya itu tuh. Sabu-sabu, ya, pendeta-pendeta Manado saya bawa, saudara. Ada berapa puluh orang, ada berapa belas orang. Makannya sih nggak bisa mereka, saudara, karena mereka doyan nasi. Jadi makannya tuh biasa kan kita kan makan kan berlampan-lampan, saudara. Ini makan cuma sedikit, kan nggak bisa, maksudnya nggak cocok gitu. Tapi ada satu hamba Tuhan, waktu dia ngelihat makanan seperti itu, apa, saudara? Saya juga baru tahu, diceritain kemarin saya dari Manado, diceritain. Ada satu pendeta dari Talaut, ya, Sangihe Talaut. Waktu dia melihat makanan begitu, dia nangis. Dia nangis. Kenapa nangis? Orang-orang pada bingung. Kenapa nangis? Nangis. Istri saya nggak bisa makan yang beginian, katanya. Dia mau istrinya juga bisa makan yang beginian. Dia mau anak-anaknya juga bisa makan yang begini ya. Saya pikir kalau kita ada di hatinya Tuhan, apa yang Tuhan punya, Dia mau kita juga bisa mengalaminya. Ada amin, saudara? Ada amin? Itu orang, saudara, hamba Tuhan ini nangis. Dia pengen sekali dia bisa makan enak ya, buat dia ini sesuatu yang enak banget. Dia pengen anaknya, istrinya bisa makan yang kayak gitu. Kenapa? Karena istri dan anaknya itu ada di hatinya. Kalau yang ada di hatinya wanita lain, maka dia mau cewek itu yang bisa makan. Iya kan? Ya, kalau dia ada anak lain dari istri yang lain, dia pengen anak itu bisa makan. Dia pengen istri anaknya yang ada di rumah, ya, yang makan sederhana, bisa ngadepin sajian yang seperti ini. Dia nangis. Apalagi Tuhan, sudah. Amin. Dia pasti menginginkan selalu yang terbaik kita alami dalam hidup ini. Kalau Tuhan memang kita prioritaskan dalam hidup. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan tuh gak punya perasaan, cuma kita yang punya perasaan. Kita pengen diperhatiin, kita pengen didahulukan, kita pengen diingat, kita pengen. Tapi kayaknya Tuhan gak punya tuh perasaan. Saudara, Tuhan tuh pengen digituin.
Tuhan tuh pengen diperhatikan, Tuhan tuh pengen didahulukan, Tuhan tuh pengen diutamakan. Saudara lihat 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Apa saudaraku? Aku ini Allah yang pencemburu katanya. Jangan ada Allah lain di antara kamu. Itu hukum masih berlaku sampai hari ini. Itu perintah, itu pesan masih berlaku sampai hari ini. Jangan ada sesuatu yang lebih utama sampai apa? Tuhan ibadah ditinggalkan sama kita. Saya sih saudara ya, doa pagi, awal doa pagi saya berpikir ya, waktu awal Tuhan suruh saya bikin doa pagi ya saudara, yang akhirnya doa pagi itu ada. Saya nggak berpikir sebanyak ini saudara. Saya berpikir paling berapa ya Tuhan? Paling 20 sampai 40 orang ya Tuhan. Saya pikir paling cuma 20 sampai 40 orang. Yang 40 orang kan segitu. Ini cuma karena pandemi saja. Saya juga nggak berpikir banyak gitu. Tapi ya Tuhan kirim. Artinya begini, saya cuma bilang begini, nggak ada urusan sama jumlah saudara, nggak ada urusan sama jumlah. Tapi saya sih cuma pengen supaya setiap orang tuh punya apa ya, ketertarikan sama Tuhan. Saya melihat sudah anak-anak Tuhan belum punya ketertarikan. Saya sih bersyukur saudara, bapak ibu di saudara ya, yang setia datang doa pagi. Saya tuh melihat tuh saudara tuh punya ketertarikan sama Tuhan. Ada sebenarnya. Saudara tuh punya apa ya? Ketertarikan. Ada banyak orang Kristen yang belum punya ketertarikan. Mau ibadah nggak ibadah, nggak ada tuh rasa apa gitu, rasa engap, rasa kosong, rasa hampa. Mau nggak ibadah berapa lama juga apa jari, ninggalin ibadah yuk apa jari, nggak ada tuh yang namanya rasa. Nanti ingat ya Tuhan apa? Tuhan tuh kayak ban serep. Tuhan tuh kayak ban serep. Nanti kalau pas lagi bocor, ya lagi jalan, ayah saudara lagi bocor, baru sibuk, ban serep, cepat, ambil ban serepnya bocor. Langsung cari, waduh, itu kita. Kalau lagi dalam masalah, baru ingat Tuhan mana Tuhan. Gitu. Kalau saudara utamakan Tuhan, ya nggak usah minta-minta sama Tuhan. Kenapa? Karena memang Dia selalu hadir dalam hidup saya dan saudara. Dia tahu senantiasa apa yang terjadi dengan hidupku dan hidup. Nggak usah minta Tuhan, tolong saya lagi nggak punya apa-apa. Dia tahu. Kenapa? Karena tiap hari Dia ada bersama dengan kita. Kalau saya tinggal sama saudara, saya tahu saudara masih punya beras, saudara masih punya duit, saudara kehabisan bensin, saya tahu. Kenapa? Karena saya tinggal sama saudara. Iya kan? Tapi kalau saya nggak tahu, saya ketemunya kadang-kadang kalau pas lagi jalan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu saudara masih punya beras atau enggak, saudara masih punya lauk pauk atau enggak, saya nggak tahu. Cuma ajarkan sesuatu yang penting, saudara. Buat banyak orang ini nggak penting, tapi buat saya penting. Bagaimana mengutamakan Tuhan dalam hidup, menjadikan Tuhan itu yang paling spesial dalam hidup. Makanya Daud, saudara, kenapa Daud disayang sama Tuhan? Karena Daud memperlakukan Tuhan seperti itu. Pada waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, saudara, tadinya dia sepertinya biasa-biasa aja. Tapi ketika dia ditegur, dia coba tutupi hatinya, dia coba tutupi hati nuraninya. Dia coba untuk membunuh hati nurani. Saya percaya ada rasa bersalah, ada rasa dikejar dosa dia, tapi dia coba tutup itu. Tapi Nabi Nathan datang, tegur dia. Lalu kemudian saat itu dia sadar, dia tulis Mazmur 51 kalau nggak salah. Jangan ambil rohmu daripadaku.
Saya harus bilang ini ya saudara, saya harus bilang begini. Daud belum ngalamin, belum kehilangan apa-apa dalam hidupnya. Nggak ada. Apakah pada waktu Mazmur 51 itu dibuat, dia melihat, aduh, pasukannya berperang, kalah, masih menang? Ada harta yang diambil, dicuri? Enggak. Semuanya masih oke-oke semua. Tapi Daud sadar ada satu yang paling berharga dalam hidupnya yang sudah hilang. Hartanya, tahtanya, semuanya masih ada. Tapi buat Daud ada sesuatu yang sangat berharga. Siapa? Pribadi Tuhan sudah meninggalkan hidupnya. Makanya Daud berdoa, dia tulis khusus Mazmur 51. Jangan ambil rohmu dari, jangan tinggalkan aku. Ada banyak orang Kristen demi sesuatu gadein Tuhan. Tolong kita ya saudara, tolong kita supaya firman ini menjadi prinsip hidup kita, bahwa Tuhan itu segalanya buat saya dan saudara, bahwa karena Dia kita ada, karena Dia kita hidup, dan karena Dia kita percaya kita akan berkemenangan tiap-tiap hari. Ada amin saudara? Karena Dia akan membawa kita pada hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Karena Dia juga kita akan dituntun masuk dalam pengalaman lembah kekelaman. Tapi karena Dia mau berbuat baik buat saya dan saudara. Karena lewat pengalaman lembah kekelaman itu, Dia akan menyatakan bahwa Dia itu Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan karena Dia juga yang membawa kita masuk dalam lembah kekelaman, dengan cara itu Dia mau menunjukkan ada hidangan yang Dia sudah sediakan di hadapan para lawan-lawan. Tolong kita ya saudara, tolong supaya saya rindu bertambah besar prioritas yang kita beri buat Tuhan. Volumenya, persentasenya lebih besar kita berikan. Bukan cuma tentang ibadah, tapi dalam segala sesuatu. Sampai pada setiap gerakan kita rindu supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Saya melihat saudara, saya harus katakan, saya melihat ada terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang nggak ngerti hal yang seperti ini. Betul. Saya ngobrol sama saat di Manado, saya ngobrol, ya, ada sesuatu yang kami bicarakan. Dia bilang begini sama saya, maaf, ini kita singkirkan Tuhan dulu di dalam pembicaraan kita. Aduh, menyingkirkan Tuhan. Jangan bawa-bawa Tuhan dulu dong. Jangan bawa-bawa Tuhan di mana? Dalam hal apapun Tuhan harus dilibatkan. Ada amin tidak? Engkau dagang saja, engkau harus libatkan Tuhan. Apalagi yang namanya pelayanan terus kemudian menyingkirkan Tuhan. Saudara, kenapa saudara datang beribadah? Kenapa? Karena saudara mau di mana saudara bergerak, ya, dunia saudara, dunia dagang, dunia masak, dunia apa, ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada apa saudara? Dunia bisnis, jual beli, ada Tuhan yang hadir dalam dunianya saudara. Kenapa saudara datang tiap pagi? Karena saudara rindu ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada apa saudara? Di mana saudara bergerak, di mana saudara berusaha, di mana saudara beraktivitas, ada Tuhan yang menyertai. Dalam dunia saudara saja tidak boleh menyingkirkan Tuhan. Makanya apa? Ada firman yang datang, jangan nipu, jangan bully, jangan ini, jangan itu.
apalagi dalam pelayanan, saudara. Saya melihat kita ngajar jemaat benar, tapi kita sendiri nggak benar. Nggak apa-apa, saudara, saya nggak populer, saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Tuhan dipermuliakan lewat hidup saya. Itu aja. Orang banyak nggak suka, tapi apa? Saya nggak mau bersalah di hadapan Tuhan, karena saya tutupin kebenaran. Saya nggak menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena kalau saya menyampaikan kebenaran, nanti ada orang-orang yang perasaannya terganggu. Nanti ada orang-orang yang kemudian jadi nggak suka. Nggak ada urusan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyukakan Tuhan. Itu prinsip saya. Bukan sok-sokan, saudara. Enggak. Belajar. Karena apa yang saya mau sampaikan, ya, apa yang saya mau, saudara, ini dunia rohani, ini dunia, ini pelayanan. Tolong kita, saya rindu kita semua sama-sama semakin memprioritaskan Tuhan. Kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan, tambah lagi persentasenya, tambah lagi sesuatu yang kita besarkan lagi buat Tuhan, sehingga dia semakin bertambah-tambah. Ada lagu ya, sudah, lagu sekolah minggu, harus makin bertambah, harus makin berkurang. Hari-hari ini ada kehidupan yang sayanya semakin bertambah-tambah, Tuhan yang semakin berkurang. Tuhan yang semakin gak bisa ngatur hidup saya, Tuhan yang semakin gak bisa ngomong sama saya. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.